في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fauzia, NIM saya 9321042020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari aliran Khawarij. Nama Khawarij dalam bahasa Arab yaitu kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul atau memberontak. Maka orang yang keluar dikatakan kharaji. Bentuk jamak dari kharaji adalah khawarij, yang berarti orang-orang yang keluar. Adapun khawarij dalam terminologi teologi adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat dengan keputusan Khalifah yang menerima arbitrase atau tahkim dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok Khawarij pada mulanya memandang Ali dan pasukannya berada di pihak yang benar karena Ali merupakan khalifah yang sah yang telah dibaiat mayoritas umat Islam. Sementara Muawiyah berada di pihak yang salah karena memberontak khalifah yang sah. Tetapi karena keduanya sepakat dalam peristiwa tahkim, mereka keluar barisan dan menyalahkan semuanya. Khalifah Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan semua pihak yang terlibat dalam gencatan senjata tersebut. Dalam kasus tahkim, kelompok Khawarij ini menyalahkan Khalifah Ali karena telah berkompromi dengan pemberontak. Mestinya, sesuai ketentuan syariah, tidak ada kompromi dengan pemberontak. Mereka harus ditumpas. Dengan demikian, sikap Khalifah yang berkompromi dengan kaum pemberontak telah melanggar ketentuan syariah. Selanjutnya adalah sejarah munculnya aliran Khawarij. Munculnya kelompok Khawarij dalam percaturan politik yaitu pada masa Khalifah keempat yakni Ali bin Abi Thalib, tepatnya ketika terjadi peristiwa Perang Siffin. Kemunculannya dilatar belakangi oleh pertikaian politik antara Ali dan Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur di Syam atau Syria. Muawiyah menolak memberikan baiat kepada Ali yang terpilih sebagai khalifah karena Ali tidak kunjung melakukan qisas terhadap para pembunuh Utsman bin Affan. Muawiyah berpendapat, siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh, sedangkan Ali berpandangan bahwa yang harus dihukum adalah yang jelas-jelas membunuh Utsman, sehingga terjadilah Perang Siffin. Selanjutnya, Muawiyah mengajak berdamai dengan Ali dengan mengadakan tahkim. Pada mulanya Ali tidak mau menerima tawaran tersebut, tetapi karena banyak desakan dari pengikutnya, akhirnya beliau mau mengadakan perundingan yang dalam catatan sejarah dikenal dengan istilah tahkim. Tetapi tidak semua pendukung Ali setuju dengan tahkim ini. Kelompok ini akhirnya memisahkan diri dari kelompok Ali yang selanjutnya disebut Khawarij, dan mereka mendirikan sebuah komunitas di Harura atau suatu desa di Kufah. Perkembangan aliran Khawarij membesar pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7, terpusat di daerah yang kini ada di Irak Selatan, di suatu tempat yang disebut Qauro Kufah. Khawarij merupakan bentuk yang berbeda dari aliran lainnya. Gerakan ini berakar sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan dibunuh dan kaum muslimin kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Aliran Khawarij dalam perkembangan selanjutnya terpecah menjadi beberapa sekte. Menurut Al-Baghdadi mengatakan bahwa sekte Khawarij telah terpecah menjadi 20 subsekte. Harun menyatakan bahwa sekte ini terpecah menjadi 18 subsekte, dan Al-Asfarani berpendapat bahwa sekte ini telah terpecah menjadi 22 subsekte. Dan terlepas dari beberapa banyak subsekte perpecahan Khawarij, tokoh-tokoh yang
disebutkan di atas bersepakat bahwa subsekte Khawarij yang besar hanya sebagai berikut. Yang pertama, Al-Muhakimah. Al-Muhakimah adalah golongan Khawarij yang terdiri dari pengikut asli dari Ali bin Abi Thalib yang memisahkan diri dari kelompok Ali karena tidak menyetujui tahkim pada penyelesaian perang Siffin. Yang kedua, Al-Azariqah. Golongan ini muncul sekitar tahun 60 Hijriah. Subsekte Al-Azariqah ini bersifat lebih radikal. Mereka tidak menggunakan term kafir, tapi menggunakan term musyrik. Dan semua yang tidak sepaham dengan mereka dianggap musyrik, dan pengikutnya Al-Azariqah yang tidak ikut hijrah ke lingkungan mereka dianggap musyrik pula. Yang ketiga adalah An-Najdat. Nama golongan ini dinisbatkan kepada pemukanya, yaitu Najdah bin Amir Al-Hanifi, penguasa Yamamah dan Bahrain. Lahirnya subsekte ini sebagai reaksi dari pendapat Nafi, pemimpin Al-Azariqah yang tidak mau berhijrah ke dalam wilayah Al-Azariqah. Yang keempat, Al-Jaridah. Menurut Al-Baghdadi, pemahaman subsekte Al-Jaridah ini lebih lunak dari paham-paham sebelumnya. Bagi mereka, berhijrah bukanlah kewajiban tetapi hanya sebuah kebajikan saja, dan harta rampasan hanyalah harta orang yang telah mati terbunuh. Yang kelima, As-Sufiyah. Nama golongan ini dinisbatkan kepada pemimpinnya, Zaid bin Al-Asfar. Paham yang dibawa subsekte ini mirip dengan paham Al-Azaridah, hanya lebih lunak. Paham mereka yang tidak terlalu ekstrim dari yang lain. Yang keenam adalah Al-Ibadiyah. Subsekte Al-Ibadiyah didirikan oleh Abdullah ibnu Ibad Al-Murni At-Tamimi. Ia adalah mantan pengikut Al-Azariqah pada tahun 585 Masehi. Selanjutnya, doktrin-doktrin pokok Khawarij. Doktrin-doktrin pokok Khawarij antara lain: 1. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. 2. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. 3. Setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat. 4. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Kelima, khalifah sebelum Ali, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman dianggap telah menyeleweng. 6. Khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi arbitrase ia dianggap menyeleweng. 7. Muawiyah bin Amr bin Al-As serta Abu Musa Al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. 8. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. 9. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim, karenanya harus dibunuh. 10. Setiap orang muslim berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Apabila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam. 11. Seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng. 12. Adanya wa'ad dan wa'id, atau orang yang baik harus masuk surga, sedangkan yang jahat harus masuk ke dalam neraka. 13. Amar ma'ruf nahi munkar. 14. Memaklumkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasyabihat atau samar. 14. Al-Quran adalah makhluk. 15. Manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. قبل الحلقات تيه بضياع
حفظ السور كي أقطف من خير الدرر، فالآي ضياء في صدري يزداد